Shalom semuanya. Asik. Apa kabar ini? Satu minggu ini luar biasa. Mantap banget. Muka-mukanya gak cuma muka-muka pemuda, semuanya pemuda. Haleluya. Oke. Karena kita sudah bersorak-sorai dari pagi tadi, sekarang kita mau siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan.
percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang mengalir di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan hadir di saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ada. Sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau Tuhan, karena Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu di siang hari ini Bapa. Kami melaksanakan ibadah yang kami lakukan permulaan pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah itu jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Bapa, Engkau biarlah mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di siang hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, agar ketika kami datang tidak sama dengan kami pulang. Ada damai sejahtera, ada dampak ketika kami keluar dari ruangan ini, karena kami mau berdampak sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sepi amat. Mana suaranya? Oke. Setelah kita sudah menyembah Tuhan, sekarang kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Ku puji
kasih. Yang benar. Yang benar. Masih ya? Ayo kita gasin lagi. Musik. Silakan duduk kembali. Oke, kita sudah melompat-lompat buat Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai. Kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau
renungkan, kita mau berserah kembali kepada Tuhan. Selalu ada buat kita. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami pada hari ini bisa menjalankan ibadah kami seperti biasanya ya Tuhan. Namun kami percaya setiap hari kami adalah hari-hari-Mu juga ya Tuhan, maka tuntunlah kami ke dalam jalan yang benar. Dan sebentar Tuhan, bentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan keluar dari sharing beberapa teman kami ya Tuhan. Kau berkatilah kami semuanya ya Tuhan, sehingga biar apa yang kita sharing dapat menjadi berkat bagi masing-masing kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Kurang kencang nih, kurang kencang. Shalom semuanya, tepuk tangannya mana nih? Oke, halo. Bentar, yang dari Semarang, mana suaranya yang dari Semarang? Mantap. Oke, halo teman-teman semuanya, tidak seperti biasanya. Hari-hari ini kan biasanya diisi dengan khotbah ya, oleh pembicara. Ini bukan berarti saya jadi pembicara nih, bukan. Saya cuma ingin sharing dari pengalaman kami dan peserta lainnya yang habis ke Semarang kemarin tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Berapa? Hah? 4, 5, 3 sampai 7 ya? 3 sampai 7. 4, 5, 6 lah. Ya itulah acaranya begitu. Maaf ya, agak grogi saya ini sebenarnya, sendirian di sini nih. Oke. Sabar, tarik napas dulu. Iya, benar. Tanggal 3 di stasiun Pasar Senen kita mulai berangkat. Cuman sebelum berangkat nih aku mau ceritain sedikit dulu. Sebelumnya aku memiliki sedikit kendala tentang awalnya aku kira tanggal 4, 5, 6. Ternyata berangkatnya itu dari tanggal 3. Nah, berpengaruh lah sama kerjaan aku nih ceritanya. Tapi puji Tuhannya akhirnya bisa diakalin naik kereta, jadinya semuanya bareng-bareng. Yang tadinya harusnya naik mobil bisa istirahat bentar-bentar, taunya naik kereta. Kaku kaki ya. Naik ya, bukan ngejelekin sih, cuman emang kaku. Kaki saya kram. But it's okay. Dari situ luar biasa. Momennya dapat, suasana asiknya juga dapat teman-teman. Nah, ya begitu sampai di stasiun Pasar Senen, kita berangkat sama mobilnya Ko Yudi. Kalau saya sama Ko Yudi kita cerita-cerita asik-asik. Ada yang nanya, kok gimana ntar kita naik kereta bagus gak bangkunya? Kagak bagus, saya ngomong kagak bagus. Itu keretanya tegak. Jadi ya kuat-kuat aja, sabar diri aja. Tapi pas sudah sampai kita masuk gerbong, awalnya saya kira di gerbong mana, taunya salah gerbong. Bener-bener deh ya, emang udah salah gerbong, salah bangku pula. Udah, akhirnya udah. Oh salah pulangnya ya? Awalnya juga salah ya. Awalnya saya masuk ya pokoknya salah lah, pokoknya serba. Saya doang kayaknya yang salah, yang lain mah bener. Ya akhirnya kita sudah duduk, udah naik kereta. Ternyata juga kita ketemu orang baru guys. Orang baru namanya siapa lupa lagi gua ya. Siapa? Ko Reynaldi, dia merupakan orang yang percaya Tuhan juga. Puji Tuhan kita dapat tuh sebangku sama orang yang percaya juga tuh. Bisa kebangetan tuh ya. Kebetulan. Kebetulan dapat sama orang yang baru kita kenal, tapi langsung cerita-cerita tuh. Ada videonya kalau nggak salah, langsung ngobrol sama si Jos. Karena dia tahu anak pemain basket juga ternyata tuh. Sharing. Ini dari awal aja udah sharing nih. Dari awal naik gerbong kereta aja udah sharing. Gimana ntar di sono lebih banyak lagi sharingnya pasti teman-teman ya. Ini saya nggak bisa lama-lama di sini, jadi saya langsung sharing ke acara di sono di Semarang. Begitu nyampe ya udah kita langsung satset lah ya biar cepet istirahat bentar. Tapi nggak ada istirahat ternyata langsung ya. Emang dah. Kita langsung masuk ke acara hallnya, stadiumnya gede banget, emang gede sih, banyak lah ya. Acara biasa seperti ibadah biasa, cuman akhirnya setelah ibadah biasa berlangsung ada khotbah juga, habis itu ternyata ada kelas juga. Nih, ini kedeketan kok, jangan. Saya jadi grogi kalau kayak gitu. Kamera jauh aja grogi, ini makin deket nggak bisa. Ya jadi ya. Masing-masing kita punya kelas,
masing-masing kita dapat kelasnya berbeda-beda. Waktu itu saya samaan dengan Kak Tanti ya, nggak mau dibilang tante. Kak Tanti aja ya. Kak Tanti ya. Kak Tanti habis itu sama si Jonathan waktu itu ya. Kita samaan ya bro ya. Kita kelasnya dapat sama Pastor Garrett Lee. Pastor Garrett Lee ini merupakan pastor asal Singapura teman-teman. Dia membangun gereja sendiri dan dia sukses membangun gerejanya di Singapura yang bernamakan Heart of God Church. Itu isinya anak-anak muda semua. Kenapa bisa anak-anak muda juga? Kenapa bisa anak-anak muda semua? Ya saya nggak tahu sih sebenarnya. Bahasanya bahasa Singapura teman-teman, kurang ngerti. Ini ngomongnya Inggrisnya logat Singapura. Emotional damage ya. Kagak ngerti saya tuh begitu-gitu. Ya habis itu ini ngapa jadi ngelawak saya? Ini lagi sharing ini. Udah kan? Udah akhirnya ya udahlah. Dia cerita-cerita bagaimana saya mendirikan gerejanya, bagaimana saya membangun gereja yang isinya anak-anak muda semua. Dan ternyata luar biasanya antusias anak-anak muda di Singapura tuh cakep teman-teman. Banyak yang dari umur berapa bakal seumuran di bawahnya Arvin kayaknya. 8 tahun ya, dari 8 tahun udah melayani loh teman-teman. Megang kamera yang harganya ratusan juta. Udah bisa megang kamera harganya ratusan juta, itu luar biasa itu. Dipercaya Tuhan banget lah ya. Lalu hilang kalau di sini enggak, aduh. Bukan begitu maksudnya ya. Jangan, pelanggaran ntar. Nah, dia ini bercerita bagaimana dia membangun itu. Dia ngomong gini, bangunan gereja yang diperlukan bukan hanya harus besar, luas, namun yang harus diperhatikan adalah kekuatan gereja itu teman-teman. Struktur gereja itu dibangun bagaimana dia bisa kuat. Selebihnya baru kita mempermasalahkan tentang kelengkapan alat segalanya. Tapi yang pertama itu paling penting adalah fondasi, struktur gerejanya bagaimana harus kuat. Nah, ya kalau udah ngomongin kuat ya isiannya juga harus kuat kan teman-teman. Berarti struktur organisasinya juga harus kuat. Mulai dari bawah sampai atas. Semuanya dikondisikan secara baik. Nah, aduh ngap juga ya, bentar. Bangunan gereja yang kuat sangatlah diperlukan tahun-tahun ini. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat itu ada yang namanya pandemi ya. Pandemi COVID tuh dimana gereja susah diberlangsungkan, ibadah nggak ada yang terjadi. Akhirnya bagaimana Pastor Garrett ini memutar otaknya untuk biar anak-anak muda bisa tetap beribadah. Akhirnya dia membuat yang namanya kayak sistem online, ya sama lah kayak waktu kita dulu juga. Cuman dia lebih lebih bagus kayaknya, saya juga nggak tahu kenapa bisa lebih bagus. Intinya semua pelayan di situ tuh dikondisikan secara baik. Jadi masing-masing pelayan itu ada yang namanya ketua semuanya ada kelas-kelasnya lagi. Misalnya yang megang kamera benar-benar setiap minggunya itu ada pelatihan, terus-terusan terjadi. Jadi ya nggak salah juga kalau generasinya makin banyak ke bawah, karena setiap minggunya itu pasti ada kelas-kelas terus. Nah, di situ dia juga mengajarkan kita untuk mengajak kita lah anak-anak muda, ayo jangan males-malesan. Ya kita tahu sih emang anak muda sekarang udah sangatlah sibuk ya teman-teman ya, mulai dari SMP aja, gayanya, aduh nggak bisa dah, gue ekskul banyak bro, hari Sabtu gue juga banyak bro, badminton lah segala macem lah, sampai keteparan tuh ya. Habis itu minggunya baru cuman bisa ibadah doang, habis itu gue mau jalan-jalan, gue mau pergi, nggak ada lagi lah waktu. Pokoknya benar-benar anak muda sekarang ya, bukan menyalahkan anak muda yang sekarang ya, tapi maksudnya emang ya saya dulu juga begitu sih, maksudnya sibuk juga. Cuman ya puji Tuhannya waktu itu saya masih bisa ngatur diri juga. Saya waktu kalau ada waktu senggang saya ikut latihan sendiri di gereja dulu lah itu ya, di sono sendirian latihan drum, benar-benar sendiri. Buka gereja sendiri, naik sendiri, tahu-tahu ada yang nongol, Kojo, ngagetin gua emang. Wah, kaget kan saya. Udah habis itu ya, jadi inti dalam kelas ini tuh sebenarnya mengajarkan kita bahwa generasi muda itu
harus saling bisa mendorong dan mendukung teman satu sama lainnya untuk kita bisa membangun gereja kita. Karena bukan hanya dari luas gereja kita seberapa, kapasitas tempat duduknya seberapa, tapi juga harus dari strukturnya dulu teman-teman ya. Pondasinya harus kuat terlebih dahulu. Berarti kita nih yang anak muda, kita harus solid dulu, harus kuat dulu, saling merangkul gitu teman-teman. Iya, sharingnya sih dikit, sebenarnya panjang ya, sampai 2 jam tambah 2 jam, 4 jam. Enggak, saya nggak mau 4 jam, ini kelamaan. Ntar sampai sore nggak habis-habis. Ya karena nyatetnya juga sedikit sih ya, jujur. Ada 5 pilar dari gereja yang tangguh. Nih poin-poinnya aku sebutin aja ya. Yang pertama itu Youth and Young Adult Revival. Artinya itu kebangkitan rohani anak muda dan dewasa. Itu poin pertama. Poin kedua adalah jadikan seperti home, seperti rumah. Yang ketiga itu karakter, atau karakter lah di Indonesia sama aja. 4 itu kultur dan atmosfer, atau budaya dan atmosfer. Nah, yang kelima itu juga ada yang namanya mobilization atau mobilisasi kita nih semuanya. Jadi 5 poin itu yang penting ya. Ya kalau diartiin ya semuanya saya yakin udah pada bisa tahu artinya masing-masing. Jadi udah itu aja sharing dari saya. Saya nggak mau banyak-banyak di sini lah ya. Biar anak-anak muda lainnya nih masih banyak nih. Ada berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? Iya 8 lah ya. Oke. Langsung aja kita panggil kali ya yang mau maju selanjutnya setelah saya, yaitu Devin. Boleh Devin, tepuk tangan dia untuk Devin. Shalom Pastor. Halo semua. Sehat-sehat. Sebenarnya bingung ya mau sharing apa ya. Gini deh, aku sharing dikit aja ya, soalnya biar semua kedapetan. Ini aku mau sharing tentang cara beribadah yang berbeda daripada gereja-gereja konvensional lainnya. Jadi, berat ini materinya eksklusif ini. Nah, jadi pas kami semua di Semarang, kami beribadah di GOR kan, di stadium tuh besar sekali. Udah panggungnya, lah tuh juga bagus lah pokoknya. Nah, kita tuh di sono beribadah gitu deh. Ya saya, sebentar. Gini, kan beribadah berbeda kan. Di sini kita masih di kursi-kursi. Kalau di sono kita tuh udah deket banget sama pemain musik segala macem. Nah, terus beribadah tuh kita lepas semua. Beribadah benar-benar beribadah. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya udah, terus kita beribadah tuh ya lepas benar-benar. Kayak kita sampai joget-joget, lari-lari, terus ada yang kita sampai sujud segala macam ada. Dan juga di sana kita ada pelepasan ya, ya nggak sih? Ada kan pelepasan tuh di hari terakhir, terus segala macam ada yang nangis, ada yang segala macam. Nah, ya di sana berbeda lah sama di sini ya. Dan aku mau terapin yang di sini tuh kita tuh beribadah lepas, nggak ada halangan gitu sih. Itu aja sih yang aku mau sharing sih ya. Lanjut gak nih? Lanjut ke orang lain kan? Saya sebenarnya bingung mau sharing apa lagi ya. Ini biar semua dapat aja sih. Sedikit lagi ya. Di sana kita juga tidur enak. Walaupun bau kaki dikit ya nggak apa-apa lah. Ya juga kita ketemu orang-orang baru di sono, orang-orangnya baik-baik, orang-orang Semarang baik-baik, ya nggak? Enggak kan? Ya, oh makan enak. Ya, udah gitu aja kita lanjut ya ke Edo.
Eh, Ya shalom semuanya, nama aku Edo. Sekarang aku mau sharing tentang apa yang aku dapat dari perjalanan 3 hari ke Semarang. Nah yang pertama itu aku mau sharing tentang koko-koko random yang kami temui saat di kereta. Namanya itu Koh Renaldi. Saat ketemu dia langsung bisa identify kalau kami itu remaja-remaja yang dalam tahap pengembangan dalam Kristus. Nah habis itu dia mulai sharing-sharing, banyak yang dia share ke kami. Tapi dari semua yang Koh Renaldi share, yang ngena ke aku itu pas dia bilang, kalian itu kalau punya hidup harus punya tujuan. Jika kalian punya talenta, jangan jadiin sekedar talent aja. Tapi kita fokusin agar talent kita bisa berguna. Contoh kayak aku. Kan aku nih jago lah main game. Sebenarnya main game ya iseng aja, tapi berhubung jago banget, aku buka deh jasa joki sama jasa top up ke teman-teman aku. Ya jasa jokinya sepi sih, tapi jasa top upnya lumayan lah, gacor. Jadi aku udah bisa lah dapat uang lebih dari main game. Nah oke, sekarang aku beralih topik. Singkat aja aku mau bahas plus minus di Semarangnya. Kalau di plusnya sih tempat ibadahnya itu gede, lumayan dingin juga. Terus di sana makanannya murah-murah, enak-enak, ya worth it lah. Nah untuk minusnya di gedung penginapan yang cowok itu kacau. Tuh satu gedung dari atas sampai bawah tuh bau kaki. Nah gitu aja sih. Udah penginapannya bau, aku bawa sepatu warna putih, pas pulang jadi hitam dekil buluk. Yang pada jahat, injek-injek mulu. Nah ya jadi gitu aja, makasih. Next, Jos. Shalom semuanya. Hari ini saya bakal menceritakan pengalaman saya di kereta menuju Semarang. Sebentar. Waktu di kereta saya duduk di satu kursi bersama Edo dan Nakia. Dan tiba-tiba ada seorang koko bernama Koko ya Renaldi. Dia berduduk bersama kami di sebelah aku, ya. Lalu kita semua memperkenalkan diri masing-masing. Aku memperkenalkan kalau aku pemain basket. Si Edo memperkenalkan kalau dia suka main game. Si Nakia memperkenalkan kalau dia suka belajar. Dia menceritakan tentang pekerjaan dia, kisah hidup dia, dan kita terinspirasi dengan cita-cita dia. Dia juga memberitahukan kita kalau dia dulunya seorang pemain basket yang jago, yang hampir masuk tim IBL Satria Muda. Kalau Anda tahu Satria Muda apa itu, tim IBL, salah satu tim IBL yang paling jago di IBL. Dia juga menceritakan pengalaman dia selama main basket. Tetapi suatu hari dia terkena cedera yang sangat parah, dan cedera itu membuat dia tidak bisa memain basket lagi.
Eh, Lalu dia menceritakan kepada kita tujuan pergi dia, yaitu dia juga pergi ke Semarang, dan kita juga terkejut karena ya dia pergi ke tempat yang sama seperti kita. Lalu kita juga menceritakan kita menuju ke situ untuk apa? Yaitu untuk pergi ke acara Unlimited Fire. Dia bilang kalau dulu dia gereja di sana dan pernah ikut acaranya. Ya di 2018 katanya atau 2019. Dia juga bilang ini salah satu pentingnya, salah satu kata-kata yang dia bilang, salah satu kata yang untuk menurutku penting yang dia bilang, yaitu kita boleh ke sana untuk senang-senang, untuk menikmati tempatnya dan lain-lainnya. Tetapi dia juga bilang kalau kita di sana, tetapi dia juga bilang hal yang sangat penting, yaitu jangan sampai kita lupa kita ke sana untuk jangan sampai kita lupa tujuan kami di sana. Itu apa? Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu sangat sangat inspirasi, dan makanya pas saya ada di sana, saya kayak sangat ingin memaju untuk bersenang, untuk menyembah Tuhan. Kayak kan kita kan duduk di atas kursi-kursi yang tinggi. Kadang-kadang setiap pelayanannya kita boleh disuruh maju untuk menyembah Tuhan, untuk bersenang-senang di maju. Jadi siapa ada kesempatannya, pasti aku mengambilkan kesempatannya untuk ya memuliakan nama Tuhan. Dan dia juga dan aku juga berceritakan kepada dia kalau aku punya dan dia juga mempertanyakan aku tentang apa yang aku ingin menjadi pas aku besar. Aku memberitahukan dia kalau aku ingin menjadi pemain basket. Tetapi aku juga memberitahukan dia kalau hampir semua keluarga aku membilangkan aku untuk menjadi dokter. Tetapi aku tidak terlalu tapi kata dia, cobalah dua-duanya dan lihatlah apa yang akan Tuhan rencanakan untukmu. Dan kesimpulannya adalah Tuhan ada rencana untukmu, setiapmu, dan ikut dia aja. Ya itu. Terima kasih semuanya. Maaf ya aku grogi. Berikutnya tolong aku panggil Devlin. Nervous banget. Hai guys. Mumpung gue inget nih, dari catatan gak itu dulu, karena kosannya kan cerita tentang kereta. Aku juga mau, karena itu ada yang lucu juga. Pertama bener, gerbongnya salah. Kita masuk gerbong kedua, bukan gerbong satu. Aku duduk di depan orang yang tasnya gede. Jadi kayak aduh gak enak banget nih. Ternyata salah gerbong. Yes bener. Yaudah aku ambil koperku. Kayak diangkatin, dibantuin. Pindahin ke gerbong satu. Diangkat, taruh. Ternyata depan aku orang yang bucin. Jadi ternyata depan aku bukan dari orang yang tas gede. Malah jadi orang yang cinta-cintaan. Jadi gue liatnya juga gak nyaman juga. Untungnya gue pindah kursi lagi. Thank you Tan. Dan waktu di bagian kereta itu kan aku duduk, depan aku ada Kosan Jaya, Devin,
Samping saya itu ada ibu dan anak. Itu kan kereta malam ya, jam 11-an, mau jam 12-an. Jadi tuh pasti jam 2-an udah pada tidur. Itu anak nyender ke ibunya nyender ke saya tegak. Maaf, aku kadang kalau grogi suka senyum-senyum gak jelas. Sekitar jam 4-an gitu, ibunya ke toilet, saya jagain tuh anak. Awas ada yang pegang ya anak, gue gigit. Dan puji Tuhannya, nggak tahu kenapa setengah jam sebelum turun ke Semarang, ibu sama anaknya berdiri, keluar gerbong, jadi kayak yes udah, itu bangku buat saya tidur. Enak dah pokoknya, bangkunya tegak, gak enak banget, tapi ya sudahlah. Udah sampai tuh badan saya kaku semua. Tapi ya udahlah itu skip dulu. Punyaku nggak terlalu panjang, jadi selama di sana aku dapat beberapa hal. Yang aku alamin di sono, yang pertama aku diajarin untuk kesabaran. Buat nunggu giliran mandi. Kan namanya kamar mandi 100 ya. Serius, jadi kayaknya dibagi 50-50. Buat lebih dari 100 orang yang nginep di situ. 100 cewek, 100 cowok kayak lebih banyak banget. Jadi itu kamar mandi 50 yang buat perempuan itu gue bisa nunggu dari jam 5:30 sampai jam 6:30. Itu pun berebutan. Ya udah tuh kamar mandi udah kayak tempat perang lah, siapa cepet dia dapet. Terus yang kedua, aku diajarin buat keluar dari zona nyaman. Buat beberapa hari. Gue mandi di sebelahan sama orang, temboknya pemisah ada segini. Saya mandi, tempatnya kecil, aduh ya Tuhan, tempat gantungan enggak ada. Saya mandi begini, saya pegang. Aku waktu mandi tuh jadi mikir, ini worth it gak sih? Ini worth it gak sih gue mandi pegang baju gue sendiri gitu. Kalau buat aku pengalaman sih seru ya, karena kan di tempat-tempat biasa mungkin gak sering begitu. Seru sih, cuman mungkin gak mau lagi. Ya, ini pertanyaan aku sih, worth it gak sih ke UF ini? Ya oke lah sih menurut gue. Tapi kalau lu demen ngabisin waktu bareng teman-teman ditambah ya 96% orang luar, worth it lah. Oke, dan dari semua sesi ini yang ku ikutin, ada satu yang paling mengesankan buat aku, yaitu dari Pastor Garrett Lee. Oke, siapa sih yang di sini yang nggak tahu Gideon? Siapa sih yang orang Kristen yang nggak tahu Gideon? Ceritanya gimana? Pastor Garrett Lee ini manggil Gideon ini unlikely hero, atau yang artinya seorang yang sifat dan pribadi kepahlawannya dari orang yang di luar itu di luar ekspektasi kita. Jadi misalnya kalian tuh kayak nggak nyangka banget ada suatu kepahlawanan dari satu orang ini. Ini kan bayangin aja ya, kan Gideon kan ya penakut, pengecut, bocah ya yang sering ngumpet lah. Dan lu pasti nggak akan harapin apa-apa dari dia, tapi Tuhan ada rencana buat dia. Jadi kalau di ceritanya dibawa ke zaman sekarang ya, kalau Tuhan pakai Gideon yang pengecut dan penakut pun gimana dia pakai gua gitu. Tiap kali gua down gitu, pasti di belakang kesadaran aku langsung terinspirasi lagi. Kalau Tuhan pakai Gideon yang begitu, gimana kalau dia pakai gua? Pasti dia ada rencana yang bagus buat gua. Thank you Pastor Garrett Lee. Dan di sana aku dapet teman baru. Temannya bayarin aku makan. Baik banget. Namanya dari Jovan Diana. Jovan Diana, halo. Makasih ya. Sekian dari aku, terima kasih. Selanjutnya saya mau pilih Nakia.
Shalom. Yang udah, oke, makasih. Yang udah dibilang sama Koko Jos, terus ya pokoknya kita di kereta tuh ketemu sama koko-koko Cina. Namanya tuh Koko Renaldi kan? Sebenarnya tuh di situ tuh kita tuh ngobrol tuh dari baru duduk sampai kita turun lagi. Tuh kayak dalam hati aku tuh kayak, ini orang ngomong mulu nggak capek apa ya? Sebenarnya tuh mata tuh udah mau merem gitu, mau tidur, tapi kan gak enak dia ngomong terus. Mana si Edo udah merem-melek lagi. Tapi kan kalau misalnya kita tidur kan gak enak, karena kan dia ngomong, udah gitu ngomongnya ngeliatinnya ke kita. Kan kayak gak enak aja kalau kita tinggalin tidur. Di Semarang tuh, aduh. Sebenarnya tuh waktu awal ke Semarang tuh aku tuh sakit, pusing, kayak mau radang, tapi itu aku paksain aja karena kan kapan lagi ke Semarang. Udah gitu kan seru sama temen-temen. Di Semarang tuh aku ketemu sama orang-orang yang menurut aku tuh hebat banget. Dan mereka tuh buat aku tuh belajar dari renungan dan khotbah-khotbah yang mereka bawa. Kayak aku tuh berharap kalau misalnya aku berpulang dari sana tuh yang udah aku dapetin itu bisa aku pakai di diri aku. Dan aku juga ngeliat pelayanan-pelayanan kayak pelayanan musik dan penyanyinya. Itu tuh buat aku tuh belajar kayak lebih percaya diri, terus nggak gugup dan penghayatannya tuh lebih ada. Karena tuh pas di situ tuh aku ngeliat kok singernya kok ya nyanyinya tuh bagus banget. Kayak selama ini aku kalau jadi singer tuh apa sih namanya? Takut salah nada, takut salah lirik. Terus kadang tuh kayak yang bikin tuh suara tuh jadi fals dan juga nggak kedengeran. Tapi tuh pas ngeliat tuh kayak mereka tuh diliatin sama banyak orang di stadium yang besar. Udah gitu liatinnya sama orang-orang yang hebat-hebat, yang mungkin terkenal, dan kok mereka masih bisa apa ya, profesional gitu lah. Karena tuh aku aja yang dilihat sama waktu ibadah kedua aja tuh, waktu jadi singer tuh udah gemeteran banget, kayak pas naik panggung tuh langsung kebelet pipis. Dan renungannya tuh menurut aku yang sebagai remaja tuh nggak terlalu berat dan mungkin cocok lah untuk remaja-remaja sekarang karena bisa dimengerti dengan mudah dan baik. Dan ada ada dua workshop ya. Yang pertama sama siapa sih, aku lupa. Philip Gunawan ya? Ya kan, sama Pastor Philip Gunawan. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti sih sama yang dibicarain apa, tapi tuh yang aku dapat tuh cara menggunakan AI untuk pelayanan. Ya, aku kan bukan anak ini ya, komputer. Terus tuh waktu itu tuh aku tuh sama Kayla kan duduk berdua. Boleh nggak nih diceritain? Itu tuh ada satu orang, dia tuh minta kayak tiba-tiba aja kenalan. Halo, dari Bandung. Nah, terus dia tuh awalnya tuh kenalan ke Kayla. Habis itu aku ngeliatin ke Kayla, aku tanya, kenal? Terus dia bilang, enggak tahu tuh siapa, ngajak kenalan. Tiba-tiba disapa lagi tuh aku, halo juga. Kalian temenan ya? Dibilang aja iya. Yang malah yang dikira adik kakak tuh Edo sama Kayla. Bukan aku sama Kayla, nggak apa-apa. Sabar.
selama ini tuh sebenarnya tuh kita semua tuh salah. Yang saudaraan tuh Edo sama Kayla. Muka mereka tuh mirip tahu. Ya intinya kita kenal teman baru yang ternyata tuh yang ngajak kenalan aku sama Kayla tuh temen satu kamarnya Ko Sanjaya, Devin, Koko Jos, sama Edo. Sebenarnya nggak kenal sih siapa. Siapa sih namanya? Siapa? Samuel. Terus abis itu kita di hari kedua ada workshop juga dari Pastor Raguel Lewi, Helsa, sama Pastor Christopher Tapi Heru sama Lovelia ya, istrinya kan? Di situ tuh kita tuh diajarin tentang judulnya tuh Real Love. Itu tuh kayak percintaan anak zaman sekarang lah. Kayak kita tuh kalau jodoh itu tuh yang biasa tuh hard conversation, hubungannya akan lebih easy. Yang hanya biasa easy conversation, hubungannya pasti akan lebih baik. Tapi katanya tuh gini, utamain dulu pelayanan gereja kamu. Lihatlah pelayanan gereja kamu, apakah udah baik. Gak usah malu kalau misalnya ditanya sama orang, lo udah punya pacar belum? Jawab aja, gue sih belum punya. Kenapa? Soalnya gue lagi fokus sama pelayanan gereja gue. Ya, itu aja sih menurut saya. Ya, pokoknya semoga kita bisa belajar dari orang-orang hebat tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Kayla. Ini kakaknya Edun. Malu. Shalom semuanya, halo. Kemarin ke Semarang pengalaman yang gak bisa dilupain banget menurut aku. Bisa seneng sih karena bisa ada kesempatan ke Semarang bareng teman-teman. Selama di Semarang banyak belajar hal baru, pengalaman baru juga, hal yang sebelumnya gak pernah dilakuin. Aduh. Tapi dilakuin. Yeah. Di sana juga belajar lebih mandiri, pinter-pinter bagi waktunya makan, walaupun gak lapar, harus tetap makan, soalnya jamnya agak susah. Waktunya istirahat, karena baik lagi yang tahu badan kita juga diri kita sendiri. Selama di Semarang, bertemu dengan orang-orang baik dan ramah, kakak-kakak panitianya juga baik-baik, mau membantu. Salah satu contohnya, waktu jadwal mandi, kita udah nyusun rencana kalau mandi itu maunya malam, karena baik lagi kamar mandi cuma ada 50, sedangkan orang di situ ada banyak. Jadi udah nyusun rencana sama teman-teman buat mandi, kalau misalkan mau mandi itu malam jam 10, jam 11 baru mandi. Kita nyusun rencana gitu, terus kira kita ke bawah, nemtek gitu, kita dapat nemtek kan, nemtek itu kita nggak bawa, karena pikir bakal kena air, nggak ada gantungan juga kan. Kita taruh tuh nemteknya di kamar. Terus kita mandi, turun, mau naik lagi, mau balik ke kamar, kita nggak boleh masuk, karena kita nggak bawa nemtek. Terus akhirnya kita mikir-mikir gimana caranya buat kita masuk. Aku minta tolong Kak Tanti buat ngomong ke kakak-kakak panitianya. Oh, Kak Jovandiana buat ngomong ke kakak panitianya untuk minta tolong boleh masuk. Kata kakak panitianya nggak boleh. Akhirnya ngobrol-ngobrol, yang boleh masuk cuma satu orang buat naik ke atas ambil nemtek. Akhirnya aku masuk naik ke atas ambil nemtek, dan akhirnya kita boleh naik. Itu menurut aku kakaknya baik sih, karena dari peraturannya itu nggak boleh masuk, tapi karena kebaikan hati kakaknya kita boleh masuk naik ke atas. Oh, enggak dong. Aku sadar di sana bahwa api semangat anak muda untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di Indonesia ini sangatlah menyala-nyala. Bahkan banyak anak muda yang dari luar kota maupun dari luar negeri rela-rela datang ke sana untuk mengikuti acara tersebut. Hal yang mau aku bawa ke gereja kita ini dari Semarang mungkin adalah cara kita memuji dan menyembah Tuhannya. Di sana saya kagum
dengan semangat anak mudanya saat memuliakan Tuhan. Banyak yang berebut untuk maju ke depan, untuk dekat ke panggung, untuk berlompat-lompat, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya harap api semangat yang menyala-nyala saat di Semarang bisa kita semua bawa ke sini. Nggak cuma di Semarang doang, tapi di sini juga. Yang saya pelajari adalah kita sebagai anak muda, anak Tuhan harus terus menjaga agar api di dalam kita itu terus menyala. Dan apabila belum nyala ataupun padam, kita bisa saling membantu untuk menyalakan api tersebut. Kita ke Semarang untuk senang-senang, tapi kita juga tidak lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Shalom semuanya. Deg-degan nih. Banyak banget soalnya. Oke. Jadi kebetulan punyaku panjang ya. Jadi maaf banget punyaku panjang. Terus, jadi aku mau ceritain dulu waktu di kereta ya, karena dari tadi kan ceritain ada yang di kereta gitu. Nah kebetulan waktu di kereta itu aku jadi kayak anak hilang ya, karena yang lainnya masih kayak kan bangkunya hadap-hadapan dan mereka tuh mungkin masih bareng-bareng. Nah ini aku bener-bener sendiri, karena sebelah aku tuh kayak keluarga, tapi keluarga dari temen sebelah gitu maksudnya, bukan dari yang kita gini kayak gereja gitu. Nah terus habis itu pokoknya di sana aku jadi kayak anak hilang, dan aku kayak yang mereka bisa kayak ngobrol-ngobrol bercanda, karena kan mereka masih kayak depan belakangan gitu, jadi masih bisa kayak bercanda-bercanda. Jadi aku di situ cuman kayak diem aja, terus aku bingung harus ngapain, soalnya depan aku tuh kayak ada anak kecil, terus sebelahnya ada mamanya, terus sebelah itu neneknya, sebelahku tuh nenek-nenek. Nah terus waktu pas tidur juga mereka ganti-gantian, jadi kayak aduh. Terus ada saat dimana kayak tante-tantenya itu tidur di sebelahku. Nah aku udah tidur kan, karena aku udah kayak yaudahlah besok pagi mau bangun pagi gitu, karena kita mau lanjut lagi kan. Nah terus pas lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kayak ngerasa kayak kok berat banget gitu. Ternyata tante-tantenya tuh tidurnya kayak gini, kayak mau jatuh gitu. Nah akhirnya tantenya nyaman, jadi tidurnya di sini terus sih. Terus akhirnya aku jadi kayak aduh berat banget, kayak pengen bangunin tapi nggak enak gitu. Terus habis itu akhirnya tiba-tiba tentunya pindah ke tempat dia yang semula, jadi sebaik kayak nenek-nenek gitu. Nah pas dia tidur juga gitu nempel banget, jadi kayak aduh panas, udah panas. Terus apa namanya, maaf ya, keretanya emang tegak gitu kayak yang dibilang kok saya tadi, jadi kayak udah badan pegel, kaki udah kayak ya udahlah duduk doang, jadi tidur cuman kayak gini doang ke jendela. Jadi kayak aduh udah kaki gue pegel, besok pagi harus bangun lagi, ibadah. Situ jadi kayak kayak kenapa sih gitu loh, kayak udah dempet-dempet banget gitu. Akhirnya udah kan nyampe di Semarang. Nah terus di sana aku banyak kenal temen, gara-gara kita kan satu kamar itu isinya banyak gitu. Jadi kita berbagai macam dari gereja banyak itulah pokoknya. Terus pokoknya kita di sana rame-rame memuji Tuhan, kayak tadi yang dibilang kita boleh kayak maju buat ke depan gitu, jadi kita muji Tuhan rame-rame gitu. Nah terus kan itu ada workshop gitu kayak kelas. Nah terus aku itu sama kayak tadi yang si Nakia bilang, karena kita satu kelas. Nah ada satu kelas yang menurut aku kayak ini seru banget nih topiknya gitu kan. Soalnya yang tadi yang dibilang tuh yang kelas AI itu bosen, dan aku kayak apaan sih, kayak nggak ngerti gitu loh, susah buat dimengerti karena banyak banget yang harus diiniin. Jadi kayak udah malas, terus ngantuk kan, gara-gara di kereta kan nggak bisa tidur, gara-gara ada ibu-ibu yang kayak gitu kan. Jadi kayak udahlah akhirnya aku dapat di satu kelas, yaitu namanya yang dibilang tadi sama Nakia cuman agak beda dikit, yaitu Real Love. Nah tapi aku mau nanya dulu, di sini biasanya yang anak-anak muda nih yang sekarang mungkin pacaran, mungkin menurut Kojo
menurut 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 Kojo, real love tuh apa sih kok? Kasih yang sejati. Nah, iya ya bisa bener. Nah tapi kalau yang disampaikan dari kelas yang aku ikutin ini, real love itu adalah suatu hubungan sejati dengan pasangan kita tapi di dalam Tuhan. Nah, yang aku dapetin itu di sana ada 3 poin, yaitu yang pertama kita harus bersiapkan kesiapan, yang kedua kekudusan, yang ketiga kejelasan. Nah, aku mau jelasin kesiapan. Nah, persiapan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan kita dulu sebelum kita mengasihi orang lain. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua itu harus yang pastinya harus seiman tapi beda kelamin. Nah, nah, ya beda gender, sorry. Terus habis itu kalau misalnya seiman tapi segender itu sama aja, jangan. Nah, yang ketiga itu adalah kita dalam hubungan itu harus mengerti. Jadi buat kalian yang masih kayak baru naik SMP atau baru kayak naik ke youth, itu mendingan kalau suka sama orang itu nggak apa-apa, itu wajar. Cuman kayak kalau kayak pengen rasanya kayak, iya aku pengen deh pacaran gitu-gitu, mendingan jangan dulu karena kalian masih terlalu kecil, masih bocil ya. Jadi gak usah. Oke, terus yang kedua itu yang kekudusan. Nah, kekudusan itu yang pertama kita harus menjalani, yang pastinya tadi yang aku bilang, kita harus menjalani yang dengan beda gender, dan yang kedua kita harus menjalani dengan sesama anak Tuhan. Nah, aku waktu dibilang ini tuh ada satu ayat yang dibilang sama pastornya, katanya dari 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, dari ayat ini udah jelas banget bahwa melarang kita untuk beda agama. Nah, jadi buat kalian yang beda agama, dengerin kata Tuhan, jangan, oke? Dan pasangan harus dipilih yang seiman kepada Tuhan Yesus. Jadi kita gak boleh beda agama ya guys. Jadi buat yang masih kayak pacarannya masih kayak, tak aku pacarannya beda agama nih, mendingan putus aja. Mendingan putus ya guys, daripada kalau pastornya bilang mendingan putus daripada cerai guys. Jadi kalian kalau misalnya udah beda agama dari awal, mendingan gak usah. Batalin aja kalau misalnya kalian ingin berhubungan pacaran. Terus yang kedua, kita harus menjalani dengan real love. Ya, jadi kita harus mengasihi pasangan kita dengan kasih sejati. Terus itu ada juga pastornya pernah bilang kemarin ada di Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus berbuat dengan segenap hati hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Oke, terus habis itu yang ke berapa tadi? Yang keempat, jadi kita harus menjalani dengan kemampuan Roh Kudus. Nah, jadi itu ada di ayat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ntar aku cari dulu ayatnya. Oke.
eh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Jadi kita dalam hubungan itu harus bersukacita dalam kebenaran. Jadi kita nggak boleh ada kayak cemburu gitu-gitu. Cemburu boleh tapi jangan terlalu berlebihan, guys. Oke. Terus soalnya aku pernah kayak gitu juga. Nah mungkin ini ada yang ini buat yang udah pacaran mungkin terus sudah mau ke jenjang selanjutnya. Biasanya kan ada yang nanya kalau misalnya berpelukan gitu-gitu boleh nggak sih? Nah kalau menurut aku ada di pastornya pernah kemarin bilang katanya tuh kita harus memperlakukan pasangan kita sebagai adik rohani ataupun kakak rohani dengan sikap yang murni. Jadi kita bisa dibilang kayaknya gak boleh gitu. Kayak gitu-gitu ya. Terus terus pastornya juga bilang katanya happiness is not about holiness. Jadi jadi gitu guys. Oke. Aduh, maaf banget ya panjang nih. Maaf banget ya. Oke, lanjut yang kedua. Poin yang kedua itu ada kenalan. Jadi katanya kalau kita memulai hubungan itu kita penting banget untuk memulai pengenalan dengan pasangan kita ya. Nah, pengenalan dibilangin kalau pengenalan adalah suatu hal yang penting. Dan pastornya juga bilang kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu ada di Roma 3 ayat 23. Oke. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi ya gitu. Dan pastornya juga bilang kalau bilang katanya dokter bisa sedot lemak, tapi dokter gak bisa sedot hati kita. Yang bisa sedot hati kita cuma Tuhan Yesus. Udah, sekian dari aku. Terima kasih. Masih semangat Bapak? Tes. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, mungkin ya mungkin ini aku paling tua lah di sini lah. Ya. Oke, mungkin tadi kita udah dengar dari beberapa anak-anak kita yang ikut UF ya. Aku setuju sih sama cerita-cerita mereka, sama kesaksian-kesaksian mereka juga. Tapi sebelum itu aku mau bilang makasih buat semuanya yang udah mempercayakan saya. Kokin mungkin juga sudah mempercayakan dalam kesaksian kami semua. Oke, jadi sebelum acara itu mungkin aku tuh kan anak musik lah ya, tau lah. Mungkin belum ada yang tahu gitu kan. Aku tuh tahu band UF. Aku kira UF itu cuman kayak udahlah band musik biasa gitu kan. Tapi pas mau masuk acara ke gedungnya itu, aku jadi tahu sama mereka yang singer-singernya, MC-nya segala macem, bahwa ternyata UF ini mereka gitu kan. Kesan awal acara perdana sih aku disambut sama Aser yang ramah-ramah setiap sesinya sebelum mulai sesi. Dari segi musik aku ngerasain auranya bagus, terus hadirnya bener-bener masuk ke hati aku juga dari awal acara sampai akhir.
Tapi sebelum aku lanjut juga, sebenarnya aku juga hari pertama aku masih fine-fine aja lah gitu kan. Tapi pas di hari kedua, aduh ya Tuhan, kok aku nggak enak ya kerongkong tenggorokan aku ini. Tapi udah mati, udahlah aku lanjut aja lah. Karena iman kita menyelamatkan, amin. Udah di hari kedua itu ikutlah worship kan, hari pertama hari kedua. Kebetulan aku Sanjay sama Jovian Diana juga temanya sebenarnya aku juga masih batuk ini. Ya kebetulan kita bertiga dapatnya sesinya sama Pastor Garrett Lee kan. Yang aku tangkap sih intinya sebentar kecil ya. Kita sebagai anak muda kita harus bawa generasi yang sudah ada. Maksudnya mereka aja di sana aja umur 12 tahun aja ya. Mungkin ada yang di bawah 12 tahun aja mereka udah pelayanan gitu loh. Mereka mau meluangkan waktu yang dibilang Sanjaya tadi dari usia sangat muda banget lah. Udah usia bocil aja udah pelayanan loh. Jadi udah itu kan. Di situ aku juga kayak oh iya ya kalau dari dulu aku kayak gini mah mungkin aku udah hebat kayak mereka gitu kan. Ya intinya sih ya aku cuma mau pesen buat yang masih pelayanan jangan kendor, terus melayani Tuhan, layanilah sepenuhnya hati, jangan kepaksaan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, karena usia muda itu dimana kita bisa berkarya, berkreatif, bahkan juga melayani sesama. Sekian dari saya, God bless you all. Kita panggil Kak Jovan Diana dulu mungkin ya untuk kesaksian sebentar. Gak apa-apa ya, agak lama dikit gak apa-apa lah ya. Iya, ini dia Ibu Jovan Diana yang telah menemani kami. Silakan maju Ibu. Sebenarnya Jovan Diana itu ide dari saya. Ya, gak apa-apa lah ya. Aduh, sakit perut saya. Jadi nama saya bukan Tanti lagi ya. Besok saya mau bikin bubur merah, bubur putih deh. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Ini sebenarnya panjang sekali ya, udah 12:30. Untuk ke Semarang sebetulnya sih saya sendiri awal memang nggak ikut kan. Cerita di awal ini sebenarnya saya nggak ikut. Tadinya sebetulnya sih udah kita kan sama Ciwet mau ikut, tapi satu hal memang nggak bisa ikut gitu. Terus pas lagi hari Minggu itu kan kami kan sama Pak Kinoto ada di sini sama Ciwibit gitu, sama Cijunkian ya. Itu kan lagi membahas untuk kepergian ke Semarang besoknya itu. Saya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kok beralih ke kereta gitu. Terus saya tanya lagi, emang kenapa sih sebenarnya? Oh dikarenakan Sanjaya kan nggak bisa, Devin urusan sekolah dulu gitu. Nah dikarenakan begitu lihat kereta api ada yang berangkat jam 11, akhirnya dialihkan. Singkat cerita saya saya pergilah. Sebelum pergi itu, pokoknya saya pulang dari gereja itu saya pergi dulu. Saya mencari untuk keperluan si Tania juga untuk pergi gitu. Di situ ada juga sih yang telepon lah, Kak Tanti bagaimana nih ya anak-anak ke Semarang jauh dari orang tuanya. Waduh, saya sih ya kalau saya sih biarlah mereka cari pengalaman sendiri walaupun ya masih kecil gitu kalau saya pribadi. Tapi ada suatu hal tengah malamnya mereka udah dapat tiket semua. Terus karena suatu hal gitu akhirnya saya pergumulan sebenarnya sebelumnya antara saya pergi mau nemenin atau enggak gitu anak-anak ini. Pertimbangan karena saya catering udah libur seminggu gitu ya. Terus kalau saya libur lagi 2 minggu gitu ya. Saya kan dapet yen gitu ya. Pertimbangan Tuhan masa saya mesti tutup lagi nih catering gitu ya. Terus udah gitu tapi rupanya Tuhan mau saya pergi gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba saya bilang sama suami kalau saya pergi gimana nemenin
kamu pergi aja. Saya pikir dia bilang begini, nggak usah lah gitu ya, yang lain gitu. Saya pikir dia akan ngomong begitu, tapi ternyata enggak. Dia bilang, udah kamu pergi aja. Akhirnya saya bilang waktu sebelumnya TikTok sama Ciwit, saya bilang Ciwit, udah saya ikut temenin anak-anak gitu. Karena apa namanya, ya memang nggak ada yang tua-tuanya gitu ya. Di situ sih malah saya lupa diri ya, kalau saya tuh udah punya anak gitu. saya ngerasa saya nggak punya anak. Jadi anak saya itu dibilangnya di sana pun ini temennya. Saya bilang enggak, itu anak saya. Oh anak ibu gitu. Iya anak saya. Jadi saya lupa nih, kalau saya membawa anak-anak ini yang Sanjaya gitu, saya serasa kayak kakak mereka aja, teman mereka gitu. Serasa begitu aja. Begitu sampai sana, ya biasalah ya, kita sampai ke stasiun dan lain-lain. Mungkin emang mereka bilang yang di kereta itu pertamanya mereka karena pertama kali buat mereka mungkin naik kereta yang duduk tegak, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau tidur pun ya begini, yang mau ke situ gitu ya. Capek ya capek gitu. Tapi saya ngelihat anak-anak ini semangat gitu ya. Mereka untuk datang ke sana. Sampai sana pun kita malah nggak mandi, langsung ikut acara. Karena mau mandi pun saya bilang kalau kalian mandi itu nggak keburu waktunya. Iya, karena jam 9 kan udah masuk, udah mulai gitu. Itu sampai malam. Jadi kita tuh malam jam 10 itu baru kita masuk kamar gitu, baru selesai. Di situ saya lihat anak-anak pun gitu pada semangat-semangat. Karena di sana itu setiap kali mereka mulai acara, begitu pujian, itu mereka diajak untuk, ayo anak-anak muda semangat, turun kita nyanyi. Di situ, saya pun di situ sebenarnya sih lupa diri juga. Saya lupa kalau saya tuh udah usia gitu ya. Tapi di situ beneran saya lupa. Saya cuma mau nyanyi buat Tuhan gitu. Itu pun ya udah, saya jingkrak-jingkrak aja, bodo amat, gue nggak peduli yang lain gitu ya. Walaupun di sebelah saya sih masih muda-muda gitu, ada beberapa yang nggak turun. Kalau mereka sih udah turun semua ke sana, nggak tahu lah. Itu. Terus yang setelah itu kan mereka firman gitu, dan saya lihat penyanyi-penyanyinya itu semua band-bandnya mereka apinya tuh bener-bener yang mereka yang lepas banget gitu nyanyinya gitu. Itu yang saya bayangin kalau di gereja kita gitu ya, pas lagi pujian itu seperti itu luar biasa banget. Kayaknya bener-bener ngerasain Tuhan itu hadir, bener-bener hadir gitu, ngejamah banget gitu. Lalu mereka setelah khotbah di situ saya jujur aja, walaupun mungkin buat anak-anak remaja kali ya gitu. Tapi saya pun dapat karena saya pribadi pun kan saya pelayanan di anak-anak gitu. Saya menggenerasikan ini anak-anak gitu. Di situ saya dapat juga gitu. Saya ngerasanya waktu itu kayak walaupun pelayanan kita nih nggak seberapa gitu loh. Terus udah gitu kayaknya kita sendirian sih ngerasa sendiri sih gitu ya. Terus banyak hal lah yang tentang pelayanan kita gitu di situ. Tuhan itu saya teguhkan lagi, itu saya Tuhan gitu. Maksudnya itu saya kena banget gitu. Doa lah segala macam biasa atarkol gitu. Mereka pun semua semangat, ayo didoain, mereka doa. Saya bilang Tuhan saya mau, jadi saya mau pelayanan saya tuh saya cuma mau saya melayani Tuhan aja, saya nggak mau lihat yang lain gitu loh. Sekalipun saya ngerasa sendiri, tapi Tuhan itu yang selalu ada bersama saya gitu. Jadi nggak usah ngelihat kiri kanan, tapi fokusnya di Tuhan aja gitu. Itu terus soal yang selanjutnya kamar memang buat anak-anak yang cowok-cowok ini agak kurang bagus karena mereka itu kan tidur di gedung sekolahan. Yang anak-anak cewek-cewek ini mereka beruntung enak karena mereka tidur di gedungnya SMA yang gedungnya agak baru dibanding yang cowok-cowok itu adalah tidur di gedung yang SMP. SMP itu katanya mereka sih karena SMP itu kan masih nakal-nakal jadi ya gedungnya masih begitulah. Dibilang mereka sih pada ribut kata nanti bau sikil, saya nggak bener-bener bau sikil banget gitu. Terus pas lagi ikut workshop pun kata si Anjaya, kata nanti di situ tuh nggak enak banget tau nggak sih, baru lewat pintunya aja sikilnya, aduh ampun deh gitu. Gue bilang masa sih kalian mau sikil? Iya katanya. Saya bilang enggak sih di tempat perempuan sih enak-enak gitu. Tapi gue bilang sekalipun begitu tapi mereka tetap semangat pagi bangun segala macam untuk makan dan lain-lain gitu. Jam 7 pokoknya kita udah ketemu di bawah, terus nanti kita lanjut. Sampai saya kalau lagi ini, kalian di belakang, saya terdepan. Jadi saya yang akan mencari untuk tempat duduk gitu.
Kan kasihan ya kalau nggak enak kalau nonton, kalau misalnya kita lagi kebaktian di samping kiri pojok-pojok kan nggak enak gitu ya. Ya, jadi kita di situ saya pikir biarlah mereka enak gitu. Biar kalau mereka pun mau turun pun jadi enak gitu ke bawah gitu. Banyak sih sebenarnya sih di situ yang yang didapat, yang bagaimana kita sebagai anak muda yang harus seperti apa gitu. Di situ ada yang dikatakan juga ada pas saya lupa yang ininya, tapi yang saya ingat cuma gini, beranilah sebagai anak-anak remaja nih, anak-anak muda, beranilah melawan arus. Maksudnya melawan arus bukan ngikutin arus yang negatif, tapi yang positif gitu. Sekalipun mungkin akan dibenci orang ya, dijauhin sama teman, tapi jangan ngikutin ke situ gitu, tapi tetap bertuju sama Tuhan gitu. Jadi itu membangun gereja itu bukannya gedungnya, tetapi anak-anak ini, maksudnya jemaat-jemaat kita ini, anak-anak remaja ini gitu, bangun dulu, biar kuat dulu nih gitu loh. Itu yang Tuhan mau, bukannya karena yang tadi si Sanjaya ya bilang, maksudnya itu bukan karena banyaknya jemaat segala macam, tetapi kualitasnya itu loh, masing-masing pribadinya kuat gitu loh. Itu banyak sekali, kalau saya punya catatan cuma saya nggak bawa, banyak banget yang saya dapetin di situ. Ternyata setelah itu saya bilang ini, Tuhan itu mau saya pergi, bukan suatu kebetulan kalau saya kemarin itu pergi ke Semarang gitu ya, tapi memang Tuhan mau saya pergi sana. Ternyata apa yang saya dapetin di situ banyak sekali untuk saya melayani di sekolah minggu gitu, anak-anak yang walaupun mungkin mereka masih kecil-kecil gitu, karena saya lihat dari yang Mr. Gerard Lee itu, yang dia gerejanya sampai maju. Karena anak-anak remajanya pun mereka benar-benar gitu, pelayanan tuh mereka benar-benar yang kayak haus banget gitu. Tiap minggu tuh bukannya karena terpaksa, tapi mereka benar-benar rindu untuk ketemu Tuhan, pelayanan Tuhan gitu. Makanya mereka berkembang gitu. Ada satu kesaksian juga tuh yang keluarganya dari gereja Singapura juga, yang gerejanya Gerard Lee itu, satu keluarga ini dia orang tuanya pisah. Jadi orang tua sampai dia tuh salah satunya namanya siapa ya? Yang cewek itu 2 orang? Ya. Tapi cakep. Sanjaya. Jadi dia bersaudara di perempuan, yang gedenya dia keluar dari rumahnya, kabur dikarenakan orang tuanya ini pisah. Yang satunya itu masih stay di situ. Sampai dia itu jadi pelampiasan, mamahnya itu pelampiasan karena marah, karena diceraiin sama papahnya, sama suaminya. Sampai dia itu ditusuk-tusuk pakai jarum. Pokoknya dia nggak ini banget gitu. Tapi si cewek yang ini, yang satu itu, dia udah keluar rumah dan dia ketemu sama salah satu orang ya, yang anak Tuhan, yaitu gerejanya dari Gerard Lee itu. Dia dibimbing di situ, dibina situ, dan dia benar-benar dia nggak ngelihat permasalahannya dia, mamah papahnya gitu loh. Yang dia tahu Tuhannya gitu. Dia tetap dia walaupun ini pun dia tetap, akhirnya si adiknya ini dia bilang sama kakaknya, "Kak, saya mau kenal sama Tuhan kamu," gitu. Akhirnya dia terima Tuhan, dan di situ mereka sama-sama nih. Pokoknya intinya dia nggak ngelihat dari permasalahan papa mamahnya, gue nggak peduli itu, kasarnya begitu ya, gue nggak peduli papa mama gue, yang penting pokoknya gue mau sama Tuhan aja. Saya lihat di situ yang anak muda ini yang benar-benar dia cuma lihat ke Tuhan gitu, nggak dari permasalahan hidup kita gitu, dari keluarga segala macam. Itu yang saya ingin juga, dan dapat juga. Apalagi ya? Udah ya, terakhir itu, selanjutnya yang terakhir sampai akhirnya kita pulang ke BSD. Itu kan dapat premium kan ya. Kan dapat premium kan, itunya kan beda. Yang pertama itu 170 lah ya, yang biasa kan. Nah begitu yang premium kan beda gitu. Begitu anak-anak, pertamanya kita masuk salah masuk eksekutif. Enggak, karena ternyata kan yang premium itu adalah gandengannya eksekutif. Jadi dia depannya eksekutif, yang belakangnya itu adalah premium. Salah tempat. Jadi, oh salah ya Pak, iya turun. Terus
mereka langsung anak-anak begini, Kak ini mah enak Kak duduknya katanya, wah bersih. Kayaknya si Devin bolak-balik terus ke kamar mandi karena kamar mandinya bersih, ada tisunya, ya kan? Hah? Ya kan, ada kacanya, kayaknya foto-foto kayak di kamar mandi. Jadi mereka bilang enak Kak yang ini, lain kali kalau gitu ke Semarang kita naik ini lagi katanya kalau mau kemana-mana. Itu terus saya teringat lagi, aku bilang gini sama siapa ya, Makaila apa ya? Aku bilang, ingat gak tentang ya sama kamu kan? Saya bilang gini, ingat gak tentang pernikahan di Kana? Pertama mereka mengeluarkan anggur kan, terus mereka kehabisan, keluarlah anggur yang lebih baik gitu. Itu yang Tuhan sediakan buat sekarang kita. Pertamanya kurang enak lah ya, kalau dibilang jelek enggak lah ya, kurang enak gitu. Tapi yang terakhirnya kita dapetin yang enak. Itulah Tuhan yang sediakan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Oh Pak Cecing, mohon maaf ya. Terima kasih juga buat Pak Cecing yang sudah menyediakan konsumsi setiap malam kita di sana, selama di sana. Silakan Pak Cecing. Baik, shalom semuanya. Saya mungkin akan menceritakan sedikit apa yang saya dapat juga ya. Mungkin untuk sesi-sesi anak-anak kita yang ke sana, kita nggak mengikutin. Tapi untuk ibadahnya setiap malam kita ikutin. Seperti yang diceritakan sama si Tanti juga, kita kesaksian orang-orang keluarga yang broken home, yang seperti yang diceritakan tadi. Itu memberikan kita anak-anak bisa membangkitkan anak-anak juga bahwa kejadian ini enggak hanya kalian loh gitu loh. Banyak rumah tangga yang berantakan, tapi ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, mereka akan dikembangkitkan kembali. Itu yang dapat saya terima dari kesaksian mereka itu. Kemudian selama saya di Semarang itu, saya juga tidak menemani anak-anak sepenuhnya, yang menemani si Tanti. Saya sama teman paling hari pagi sama sore aja saya ke sana, terus mengikuti sesi malam. Dimana yang saya dapati itu sebenarnya bukan untuk anak-anak youth yang umur di 15 tahun ke bawah sebenarnya, yang sesi-sesi yang mereka bawa. Sebenarnya saya kembali di situ juga merasa muda lagi sebenarnya. Kenapa? Karena itu semangatnya sebenarnya yang kita ambil. Apinya itu loh. Kadang-kadang dalam hidup kita kan kadang-kadang udah padam. Di dalam pelayanan kita udah padam, mengasihi kita kepada orang lain juga udah padam. Tugas apapun mungkin udah kita merasa udah berhentilah, udah stop ini. Tapi dari kejadian yang kita ikuti hari demi hari itu, seakan-akan kita dibakarkan kembali gitu loh. Kita melihat diri kita, oh ternyata kita begini dulu, berarti kita diangkat lagi. Dibakar, semua anak-anak kita juga dibakar, saya merasakan semuanya. Waktu Altakor saya juga merasakan, anak-anak pada turun semua. Ya, menturun semua. Kita juga di belakang mereka nggak lihat mungkin. Kita juga jingkrak-jingkrakan juga mengikuti setiap sesinya gitu. Karena apa? Sesi pertama memang nggak seberapa. Ya, kedua, yang terakhir paling banyak sampai umur opa pun masih datang di situ. Jadi menurut saya sebenarnya ini juga sebenarnya nggak terbatas buat anak-anak youth. Bahkan kita sebagai leader pemimpin, khususnya yang oikos, itu kita ambil api dari itu sebenarnya. Untuk membangkitkan kita dari sendiri, juga untuk membangkit setiap anggota kita. Itu yang harus. Kemudian mungkin untuk sesi untuk mungkin ada pengadaan atau ada forum-forum tertentu seperti ini, saya mengajaklah Bapak Ibu mendukung anak-anak mereka, anak-anak kita untuk dapat mengikuti apa yang sudah dialami anak-anak kita sekarang, kita bisa ngambil apinya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa lakukan yang terbaik untuk memajukan gereja ini, kita harus sama-sama bangkit. Kita ambil apinya di dalam prayer worship-nya, leadernya, kemudian pemusiknya semuanya, kita ambil apinya semua dari situ. Ya, kadang-kadang mungkin kita udah lemah, ya kita perlu dicas kembali lah, istilahnya dicas kembali di dalam pelayanan kita. Untuk selama pelayanan anak-anak cukup happy, saya suka sekali sama anak-anak, happy sekali. Ya mungkin yang itu sekilas yang dapat saya sharekan bagi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Cukup sekian saya rasa. Demikian. Yesus berkati. Tes. Oke, maaf saya lagi.
Saya penutupan aja, singkat aja. Jadi kesimpulannya itu banyak sekali ya teman-teman, dari berbagai sesi, berbagai kelas, workshop dan lain-lainnya itu banyak juga yang kami dapati. Dan intinya adalah acara ini kan sesuai judulnya yaitu Unlimited Fire atau api yang tidak berkehabisan. Ya saya harap sih api yang telah kita dibakar ini pada diri kita masing-masing ini dapat kita terapin dan gak akan musnah di esok-esok hari juga. Jadi bakalan kami terapin ya. Anak-anak, saya percaya anak-anak kita juga, kok kita sih? Anak-anak inilah, anak-anak Youth Oikos ini pada bagus-bagus, mantap-mantap. Semua lepas waktu itu ibadahnya, keren. Oke, ya saya undang WL untuk maju ke depan dan pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau sudahi acara sharing kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan sharing-sharing dari berbagai teman kami yang telah diberitakan, semoga kiranya dapat memberkati orang-orang yang ada di sini ya Tuhan, maupun di luar juga ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa penerapan api yang telah dibakar pada diri kami masing-masing ini dapat berkelanjutan seterusnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami terus, bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, itu dia cerita-cerita dari teman-teman kita. Seru juga ternyata ya. Mereka, wah, kayak bersemangat-semangat banget. Tapi buat teman-teman yang gak ikut juga, mungkin kayak aku, jangan berkecil hati. Mungkin dari mereka membawa api ke kita, kan kita lebih bersemangat lagi di sini. Dan ternyata yang aku tahu selama ini yang adik kakak bukan si Kaila sama Nakia atau Edo sama Kaila, tapi Jovandi dan siapa tadi? Jovandiana, itu dia. Oke. Ibadah sudah selesai, sebelum itu kita akan mau persembahan. Sebelum itu kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Cimai, boleh? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai sharing Tuhan, kami sudah mendengarkan kebaikan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati kami terus. Sekarang kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Kau sertai apa yang akan kami berikan. Kiranya Kau terima ya Tuhan persembahan kami, karena kami ingin belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, dipersilakan untuk ibadah sudah selesai, dipersilakan untuk doa berkat. Bapak Ibu, silakan duduk sebentar. Jamnya sudah menunjukkan 12.48, mungkin ini rekor ibadah paling lama ya. Tapi Bapak Ibu, kita ketika anak-anak kita, saudara-saudara kita maju ke depan, kita tuh nggak merasa ibadahnya lama loh. Ya, kita pasang telinga, kita pasang mata, mereka mau ngomong apa.
Kenapa kita nggak merasa itu lama? Karena mereka ngomong, mereka menceritakan apa yang mereka alami dengan semangat, ada api, gitu. Ada api sehingga kita yang dengar, kita pun ikut bersemangat. Harapan kita, harapan para orang tua, jemaat di tempat ini, adik-adik, anak-anak yang ikut, yang mendapat berkat rohani ini nggak menguap, nggak hilang, tapi jadi semangat buat kita semua. Tadi kita lihat dari anak-anak yang maju, mereka mau apa? Mau api ini ada juga di gereja kita. Semangat ini ada juga di gereja kita. Semangat menyembah, semangat melayani ada juga di gereja kita. Mari kita wujudkan. Jangan cuma jadi cita-cita, tapi jadi aksi nyata. Setuju semuanya? Setuju. Bapak Ibu saudara sekalian, mewakili orang tua peserta yang ke Semarang, para orang tua mau memberikan ucapan terima kasih untuk Pak Cecing. Bisa maju ke depan Pak Cecing. Ada ucapan terima kasih dari orang tua. Pak Cecing sudah menyediakan waktu berhari-hari bolak-balik, kemudian menyiapkan makanan, jagain anak-anak. Orang tua merasa lebih tenang. Yang saya bilang sama Jos, setiap malam saya telepon, Jos kamu bisa tidur gak? Bisa. Teman anak-anak yang lain juga bisa tidur. Oh rupanya yang gak bisa tidur bukan anak-anak, tapi orang tua yang di rumah yang gak bisa tidur. Bukan anak-anak yang gak bisa tidur, tapi orang tuanya yang ditinggalin pada gak bisa tidur. Thank you Pak Cecing. Satu lagi, kita para orang tua ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Jovandiana. Ibu Jovandiana bisa maju ke depan. Boleh kakak sungkem dulu sama orang tua. Orang tua waktu melepas naik kereta itu dak dikduk. Katanya dak dikduknya lebih kencang daripada naik halilintar di Dufan. Nah, tapi dengan Ibu Jovandiana ikut, dak dikduknya langsung plus, semua langsung tenang, merelakan anaknya naik kereta. Saya undang Bu Yanti boleh mewakili orang tua, kemudian Bu Junkian boleh juga memberikan ucapan terima kasih. Jangan dilihat dari manis atau asamnya buahnya, tapi dari perhatian. Ini ucapan terima kasih dari orang tua dan gereja. Terima kasih Pak Cecing, terima kasih Ibu Jovandiana. Silakan. Bisa dibawa, Pak Cecing bisa dibawa. Ada. Oke, ada pengumuman di tanggal 19 ya? Ada seminar ya? Tanggal? Oke, 29 Juli nanti ada Holy Party. Holy Party-nya bukan party di Holy Wings, bukan. Tapi ini Holy Party seperti worship night. Jadi teman-teman siapapun yang mau ikut bisa daftar ke sekretariat. Nanti kita sama-sama bisa pergi, sama-sama bisa memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Cukup? Ada pengumuman lagi? Sudah. Ibadah kita sudah selesai. 12.52 kita usaikan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Siang hari ini kami mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas ibadah kedua pada minggu hari ini. Kami semua kembali dibakar mendengar cerita dari anak-anak kami, mendengar cerita dari rekan-rekan kami yang mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang disentuh hatinya oleh Tuhan. Ketika mereka menceritakan apa yang mereka alami, setiap hati kami menyala-nyala. Kami rindu lawatan Tuhan atas kami juga di tempat ini. Mari ya Bapa, lawat setiap kami, setiap ibadah kami, setiap persekutuan kami. Tuhan jangan pernah lewatkan, Tuhan selalu lawat. Terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Jemaat
yang Tuhan kasihi, ibadah kita selesai. Tetapi percayalah, api kebangunan rohani tidak akan pernah selesai. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Semangat kita yang menyala-nyala dalam Tuhan tidak akan pernah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan tanpa batas. Selalu, dimanapun kau berada dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia yang ajaib dari Yesus Kristus. Terimalah penghiburan, tuntunan, semangat, api yang menyala-nyala dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Thank you semuanya.